Halo semua dan selamat datang. Pernah nggak sih kamu bingung gimana caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang? Tenang aja, hari ini kita bakal bedah tuntas cara menyusun Jiko Shokai atau perkenalan diri langkah demi langkah benar-benar dari nol. Yuk kita mulai. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari apa sih Jiko Shokai itu? Terus, kita akan bangun perkenalan kita bagian per bagian. Setelah itu, kita lihat gimana praktiknya dalam percakapan. Dan di akhir, ada beberapa tips kunci plus sebuah misi khusus buat kamu. Lengkap kan? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih Jiko Shokai itu? Dan kenapa ini jadi penting banget dalam setiap interaksi sosial di Jepang? Jadi, Jiko Shokai itu artinya ya perkenalan diri. Anggap aja ini seperti kartu nama lisan kamu. Ini adalah gerbang pertama untuk setiap interaksi baru di Jepang. Mau itu di kantor, di kelas, atau pas ketemu teman baru, bisa memperkenalkan diri dengan baik itu adalah langkah pertama yang krusial banget. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita langsung praktek. Kita akan mulai dengan 2 blok bangunan yang paling esensial dalam perkenalan diri, nama dan asal. Kalau kamu sudah kuasai 2 ini, wah, kamu sudah setengah jalan. Blok yang pertama, tentu saja nama. Polanya simpel banget. Watashi wa, yang artinya saya, diikuti nama kamu, terus ditutup dengan desu. Anggap saja desu ini sebagai penanda kesopanan yang bikin kalimatnya jadi lengkap dan terdengar halus. Contohnya nih, kalau nama kamu Sevian, kamu tinggal bilang, Watashi wa Sevian desu. Gampang banget kan? Coba yuk sekarang ucapkan dengan nama kamu sendiri. Watashi wa, nama kamu desu. Keren! Ngomong-ngomong soal saya, di slide ini kita bisa lihat ada beberapa pilihan. Watashi itu pilihan paling aman, sopan, dan bisa dipakai siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau buku itu lebih kasual dan umumnya dipakai oleh laki-laki. Saran saya, kalau baru belajar pakai watashi aja dulu ya, biar selalu sopan di situasi apapun. Blok inti kedua adalah dari mana kamu berasal. Pola kalimatnya juga nggak kalah simpel. Tempat karakimashita, yang artinya saya datang dari tempat. Sangat lugas dan jelas. Contohnya, kamu bisa bilang, Indonesia karakimashita. Tentu saja, bagian Indonesia ini bisa kamu ganti dengan kota atau negaramu. Misalnya, Jakarta karakimashita. Juga bisa banget. Oke, identitas inti kita sudah jadi. Nah, sekarang mari kita tambahkan bumbu penyedapnya. Disinilah kamu bisa memasukkan sedikit sentuhan personal ke dalam perkenalanmu. Kamu juga bisa menyebutkan status atau pekerjaanmu. Asyiknya, polanya sama persis kayak menyebut nama. Watashi wa diikuti statusmu, lalu desu. Misalnya, kalau kamu seorang pelajar atau mahasiswa, kamu tinggal bilang, Watashi wa gakusei desu. Kalau hobi gimana? Gampang juga. Pakai pola shumi wa hobi desu. Shumi itu artinya hobi. Jadi, kalau hobi kamu sepak bola, katakan shumi wa sakkar desu. Suka nonton film? Shumi wa eiga desu. Simple kan? Baik, semua kepingan puzzle-nya sudah kita kumpulkan. Sekarang, saatnya kita merakit semuanya menjadi satu perkenalan yang utuh, lengkap, dan mengalir dengan baik. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita gabungkan, ada satu frasa pamungkas yang hukumnya wajib kamu kuasai. Dozo yoroshiku onegashimasu. Artinya, ini lebih dari sekedar senang bertemu denganmu loh. Ini adalah ungkapan harapan untuk bisa menjalin hubungan baik ke depannya. Mengucapkan ini menunjukkan kesopanan tingkat tinggi. Jadi, jangan pernah dilewatkan ya. Jadi, ini dia rangkumannya. Urutannya begini. Pertama, sebutkan nama. Kedua, asalmu. Ketiga, tandahkan detail personal seperti status atau hobi. Dan yang paling penting, keempat, tutup dengan manis menggunakan yoroshiku onegaishimasu. Dan inilah hasilnya saat semua blok kita gabungkan. Watashi wa Sevian desu. Indonesia karakimashita. Shumi wa eiga desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Lihat kan? Nama, asal, hobi, lalu ditutup dengan frasa penutup yang super sopan. Semua yang kita pelajari tersusun dengan rapi. Sekarang, teori dan contohnya sudah kita pegang. Mari kita lihat gimana sih perkenalan ini bekerja dalam sebuah konteks percakapan yang nyata. Yuk kita bedah dialog singkat ini. A dan B sama-sama memulai dengan hajime mashite, salam wajib untuk pertemuan pertama. Lalu A bertanya,
Onamae wa, ini cara singkat dan umum untuk menanyakan nama. B menjawab dengan pola yang sudah kita pelajari. Nah, perhatikan bagian akhirnya. Saat A bilang dozo yoroshiku, B membalas dengan kochira koso, yang kurang lebih artinya, saya juga senang bertemu dengan Anda atau sama-sama. Oke, kita sudah sampai di bagian penutup. Mari kita rangkum beberapa tips super penting, dan setelah ini, saya akan berikan sebuah misi supaya kamu bisa langsung praktek. Ingat 4 hal ini ya. 1. Watashi wa adalah pilihan paling aman untukmu. 2. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah lupa menutup dengan yoroshiku onegai shimasu. 3. Latih terus pengucapanmu biar terdengar alami, nggak terlalu cepat atau lambat. Dan 4. Kalau kamu serius, mulai deh belajar hiragana. Itu bakal ngebantu banget ke depannya. Dan inilah misi untukmu. Coba lihat template di layar. Sekarang giliranmu untuk mengisi bagian yang kosong itu. Boleh di-pause dulu, ambil waktu sejenak, dan coba bangun perkenalan diri pertamamu dalam bahasa Jepang. Kamu sudah punya semua alat yang dibutuhkan. Selamat mencoba!